Nggak ada suaranya, Bu. Allah, ya sudah ya, sudah ya. Udah. Baik, Mas Reza jangan di mute dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi nih ketiga kalinya nih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru BK dari Nusantara. Selamat datang di Sekolah Guru Merdeka Berkreasi Multiteh. Kita hari ini berkumpul lagi di hari ketiga dalam acara workshop BK Guru BK Menulis Batch 1 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Ini hari terakhir ya, karena kita sudah workshop dari hari Selasa, Rabu, dan sekarang hari terakhir hari Kamis. Baik, nanti jangan lupa isi absensi Bapak Ibu, nanti kita akan share di chat Zoom di awal acara, nanti Mas Reza akan bantu share absensinya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, meskipun 3 hari masih semangat ya untuk belajar bersama menjadi guru BK keren bersama Sekolah Guru Merdeka Berkreasi Multiteh. Terima kasih juga yang sudah melakukan konfirmasi transfer untuk cetak e-sertifikat dari Sekolah Guru Merdeka. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar di pendampingan untuk pembuatan buku ber-ISBN Guru BK Menulis ya. Dan alhamdulillah sudah ada yang setor tulisan nih Bapak Ibu, keren sekali. Sudah ada yang setor 2 lembar karyanya, sedang dibaca-baca oleh tim kami, nanti akan diinformasikan mana yang perlu diedit. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ada 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Kuku Widiatmoko MPD. Beliau akan menyampaikan materinya tentang menangkap ide. Kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab ya. Setelah sesi tanya jawab di sesi pertama, kita akan memasuki di sesi kedua bersama Bapak Alfonsus Glory SPD. Beliau akan menyampaikan tentang mindset menulis. Baik, nanti terkait dengan link untuk pendaftaran pendampingan, kemudian absensi, dan juga nanti link yang lain, grup WA dan sebagainya, nanti akan saya bantu share di chat grup. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum gabung di WA grup. Karena nanti sertifikat akan dibagikan di WA grup Guru BK Menulis Batch 1. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki di sesi pertama bersama Pak Kuku Widiatmoko MPD. Kepada yang terhormat Pak Kuku, bisa tes suara dulu Bapak mungkin? Mbak Endang, Pak Alfon dulu ya. Oh, Pak Alfon dulu. Ya udah, ya Pak, oke. Baik, kita ke Pak Alfonsus dulu. Pak Alfon belum jadi co-host itu. Mas Reza minta tolong dikondisikan dong, Mas Reza. Pak Alfonsus belum jadi co-host. Sepertinya sudah ya? Belum ya? Belum, Mas. Beliau biar bisa share screen nih. Bapak Ibu bisa sambil siapkan bolpen, kemudian ini ya catatannya ya, nanti yang penting-penting bisa dicatat, meskipun nanti materinya bisa di-share di grup WA. Mas Alfon, Pak Alfonsus, sudah bisa tes suara? Sudah ya? Baik, tes. Ya, oke Pak, sudah masuk Pak. Ya, monggo dimulai Bapak. Baik, terima kasih Mbak Endang atas waktunya yang sudah diberikan dahulu ya. Sesinya Pak Kuku saya ambil alih terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sugeng rahayu buat kita semua. Kawan-kawan yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, 2 hari yang lalu kita sudah bertemu dan kita sudah membahas banyak. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang menjadi dominan ya dan substansial dalam tulis menulis, di mana memang seyogyanya kita bisa memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu
Saya izin untuk share screen. Bagaimana? Apakah sudah bisa ada di dalam Aman, layar Pak. ya? Aman kan? Oke, aman Pak, Baik. lanjut. Oke, kita masuk pada hari yang ketiga. Nah, ini kita akan mengarahkan cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita semua itu seperti apa, karena memang satu dari yang lain dan semua yang hadir di sini pasti memiliki sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Dan saya sangat yakin, tetapi apapun itu pasti Bapak Ibu sudah memberikan pencerahan dalam artian sudah melakukan perenungan, ya, perenungan selama 2 hari sebelumnya dengan menyerap begitu banyak materi. Sekarang kita tambahkan lagi untuk diperdalam. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, ada 2 istilah penting yang memang menjadi wajib bagi kita semua untuk bisa memberikan ruang, ya, memberikan ruang sehingga di dalamnya terdapat satu perbedaan, di mana perbedaan ini nantinya yang akan kita ungkapkan sebagai satu muatan yang memang bisa kita pikirkan, dan perbedaan itu nantinya bisa mengemas dari dua-duanya. Yang pertama adalah masalah sudut pandang. Cara kita memandang suatu keadaan atau persoalan secara objektif. Apa sebenarnya yang kita tangkap dalam setiap waktu, dimanapun kita berada atau kapanpun kita berada, ya kan? Pasti pada kesempatan itu pun secara sadar atau tidak, terkadang kita bisa berpikir, terkadang kita memikirkan, atau bahkan terkadang kita ikut arus pemikiran kawan, ya, atau kita punya sugesti. Lalu pola pikir adalah pola yang menetap di dalam pikiran bawah sadar, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, pola tertentu yang dimiliki seseorang dan tergantung oleh apa yang terdapat dalam pikiran. Nah, sebenarnya dalam hal ini kalau kita presentasikan, dan seperti ada yang di bawah itu. Nah, ini urusan hard skill dan soft skill yang saya kutip dari Brian Tracy. Ada 20% vs 80%. Dan 80% ini tidak lain adalah masalah mental. Boleh saya katakan demikian. Karena untuk mengaktualisasikan diri ini juga butuh keberanian, apalagi kalau urusan tulis-menulis. Terkadang ada rasa sungkan, kita mau menunjukkan tulisan kita atau karya kita kepada kawan, ya, kepada para pimpinan. Padahal tulisan kita baik, tulisan kita dipandang indah, tetapi terkadang kita masih belum punya nyali yang benar-benar bisa berani dan benar-benar membuat kita percaya diri. Nah, ini adalah bagian dari kurangnya motivasi, dan itu harus dibangun dan harus menjadi cambuk bagi kita supaya kita menjadi lebih percaya diri. Seandainya duduk itu duduk tegap. Kalau misalnya ibarat jadi jokinya pacuan kuda itu kita sudah semangat ini ada di depan mata. Kita yakin kita bisa, kita yakin kita menang. Nah, masuk pada mindset menulis. Ini ada kutipan yang saya ambil memang. Jadi kata-kata ini saya dapatkan dan menurut saya kata ini membangkitkan semangat saya. Maka ikan saya berbagi tentang kata-kata ini. Jika kemampuan dan cara berpikir tidak seimbang dengan nada bicara yang kita ucap, maka cukup lakukan apa yang kita bisa
sederhana itu lebih baik dan lebih berharga. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita tidak usah berpikir untuk menghayal, mencari inspirasi seperti apa, tidak usah, tidak perlu. Menulis itu soal gampang sebenarnya, ya. Tetapi kenapa kita persulit, gitu loh. Jadi buat aja yang sederhana dan itu lebih berharga. Lalu selanjutnya, karena semua kita itu juga pendidik, ya, kita juga yang hadir di sini guru BK keren dari Sabang sampai Merauke, dan saya berikan 2 jempol dan salam hormat saya kepada semua guru yang sudah hadir di meeting kali ini. Kalau ukuran pintar hanya berdasar pada pengetahuan, berarti ini telah menanamkan kebodohan. Dalam artian berarti sebenarnya kita tuh tidak cukup untuk ingin tahu atau sekedar menerima informasi. Tetapi bagaimana sih kita bisa meningkatkan keterampilan kita bisa mengaplikasikan kemampuan kita, ya, khususnya kalau memang kita punya keyakinan untuk menulis, maka keterampilan menulis ini juga bisa diasah. Keterampilan menulis ini sudah dimiliki semua yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Semua punya kemampuan itu, semua punya keterampilan itu, semua punya skill itu. Nah, tinggal keberanian kita ambil hal yang sederhana itu lebih berharga. Belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, jadi kalau kemarin sempat saya ungkap bagaimana kita mengikat apa yang kita ingat, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan. Kemudian di sisi lain, dalam setiap momen yang kita hadapi atau yang kita ingat atau terkadang yang langsung masuk ke perasaan dan ke alam pikiran kita, kadang kita tidak sadar ada penghayatan di dalamnya. Nah, penghayatan itu akan menjadi lebih indah jika kita tuliskan, sehingga apa? Tidak hilang dan tidak sia-sia begitu saja, tidak terkena angin yang lalu lewat, ya. Nah, ini ada beberapa poin penting, ya. Kalau sudah kita bicara mindset menulis, maka ada beberapa hal yang perlu kita cermati baik-baik. Di antaranya adalah tentang apa yang sudah ada di depan layar screen Bapak Ibu. Ya. Terkadang kita punya karya tetapi gagal diterbitkan. Ini silakan dilihat aja sendiri, ya. Kalau saya bacakan terlalu banyak, tapi satu hal sederhana dari semua ulasan yang ada di depan layar atau depan screen ini adalah rangkaian umum, ya. Kalau ini sifatnya umum, hampir semua. Tetapi saya lebih menginginkan kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini adalah soal keberanian, ya, soal keberanian, soal kemauan. Kalau ini bisa kita siasati nanti, ya, bisa kita siasati tentang seperti apa sih supaya buku itu atau karya kita itu bisa diterbitkan, ya kan? Hal sederhana yang secara umum rata-rata tidak bisa diterbitkan itu adalah karena tata penulisan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, lalu pertanyaannya, persyaratannya seperti apa? Persyaratan yang harus supaya bisa diterbitkan itu bagaimana? Ada banyak hal, ya, tentang tata penulisan. Ini berkaitan dengan ejaan, satu contoh sederhana. Kemudian ketebalan kertas, ukuran font, dan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya di dalamnya terdapat gambar dan yang lainnya itu tata letaknya seperti apa. Ini ada aturan, ya, ada aturan. Lalu kemudian spesifikasi dan kualitas buku tidak sesuai dengan selera penerbit. Karena acuan kita adalah penerbit, ya kan. Terkadang penerbit itu seenaknya sendiri. Kadang kita punya karya baik, tetapi di sisi lain penerbit mengatakan, wah, ini bukunya kurang bagus. Akhirnya mental kita down,
ya kan? Mental kita down. Apakah pertanyaannya, apakah ketika penerbit itu mengatakan soal selera penerbit ini kemudian kita tidak menjadi lebih percaya diri dan kita menjadi lebih down? Nah, ini yang akan kita refleksikan kembali. Padahal seharusnya kita lebih bersemangat dan bisa menyelesaikan yang kita anggap sebagai rintangan atau permasalahan. Kemudian aspek pemanfaatan buku dinilai tidak berkelanjutan. Nah, dampaknya dari buku terbit itu apa? Orang baca itu yang didapat apa? Hal bermakna yang ada di dalamnya itu apa? Kemudian pangsa pasar atau target pasar yang tidak jelas atau terlalu kecil misalnya. Loh, sebenarnya kalau kita mau sadar diri, ini kan sah-sah saja. Kalau misalnya saya mau menerbitkan buku cuma 50 eksemplar misalnya, atau 60 atau 100, padahal penerbit minta ribuan. Loh, terus kalau saya hanya menginginkan dalam jumlah kecil, mengapa alasan gagal diterbitkan? Nah, ini terkadang tidak match begitu antara penerbit dengan penulis. Ya. Kemudian buku mengandung aspek syarat dan seterusnya, jelas ini ya. Penulis mengirim draft buku pada penerbit yang tidak tepat. Nah, ini untuk di poin penulis mengirim draft buku pada penerbit yang tidak tepat ini banyak sekali sudah permasalahan yang terjadi. Ya, banyak permasalahan. Satu contoh saya ambil begini. Pernah satu ada karya ini adalah karya yang baik. Kemudian penerbit bilang, ya sudah silakan dikirim filenya. Akhirnya teman saya ini mengirimkan file tersebut. Tetapi apa? Karya tersebut macam alasan. Namun demikian, akhirnya karya itu terbit dan miliknya atas nama orang lain, bukan atas nama penulis. Nah, ini dirugikan. Sedangkan apa? Sedangkan penulis tidak punya apa-apa di sini. Background berita acara apa dan seterusnya tidak ada, keabsahannya tidak ada. Sehingga penulis di sini mendapatkan hal yang sia-sia. Yang enak penerbitnya, tidak ngapa-ngapain, tidak nulis, tapi dia dapat karya. Nah, ini banyak yang terjadi. Kemudian penerbit tidak memiliki dana penerbitan, jelas. Kemudian solusinya seperti apa? Kalau misalnya penerbit tidak memiliki dana penerbitan, kalau kita bisa bergotong royong, kenapa tidak kita terbitkan? Jika memang semua itu memenuhi syarat, itu ya. Hal yang tak kalah penting adalah tentang plagiat. Ini yang membuat kita semakin takut ya, kadang ya. Kadang kita takut dengan istilah plagiasi. Pak, plagiat Pak, nanti urusannya dengan teralis besi, urusannya dengan penjara. Kemudian seperti apa? Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat. Dalam KBBI bisa diartikan sebagai pengambil kalian ya, karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik orang tersebut yang mengambil. Istilahnya dikatakan apa ya, pencurian. Padahal di sini ini sudah dilindungi hak intelektual itu. Sehingga ini menjadi satu problematika, apalagi di Indonesia, ya, apalagi di negara kita. Terkadang begitu banyak dan begitu mudah sekali. Karena apa? Ya memang kurangnya sistematika telaah. Saya katakan telaah, sehingga terkadang soal plagiasi ini menjadi dilema. Kapan kita itu dikatakan plagiasi dan kapan kita tidak dikatakan plagiasi? Itu pertanyaannya. Ya, ini tadi sudah sampai sama dengan tadi ya, hanya ini lebih ke spesifikasinya. Mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri. Saya ambil tulisan di sumber-sumber lain, misalnya artikel lain, kemudian itu saya jadikan milik saya. Nah, ini saya
berarti sudah bertindak sebagai plagiasi. Jika disertai tanpa izin, ya. Mengambil gagasan orang lain jadi pemikiran sendiri. Ini seolah-olah ide kreatif kita. Mengambil temuan orang lain jadi temuannya sendiri. Mengakuisisi karya kelompok sebagai hasil sendiri. Maksudnya bagaimana karya kelompok ini? Misalnya, kita yang hadir ini katakanlah sejumlah 60 orang atau 70 orang. Kemudian kita bagi menjadi 3 atau 2 kelompok. Satu kelompok memiliki satu karya. Kalau 3 kelompok berarti 3 karya. Kemudian ada orang lain. Padahal itu penulisnya banyak. Dalam satu buku itu dituliskan oleh penulis misalnya 30 orang. Kemudian satu orang mengakuisisi atas nama kelompoknya. Nah ini juga tidak bisa. Ini sangat fatal. Karena urusannya adalah undang-undang. Ya, meringkas dan memparafrasekan, mengutip tak langsung. Oleh sebab itu masalah memparafrase ini kadang membuat kita menjadi takut. Mengapa demikian? Ya, kita kembalikan saja. Kita kembalikan pada diri kita. Sebenarnya seberapa banyak sih konsumsi buku yang sudah pernah kita baca? Ya, kalaupun memang kita membaca tanpa mengutip, terkadang kita memang bisa ingat lah. Itu kan kita bisa memberikan ulasan sendiri. Justru itu yang lebih baik daripada mengambil kemudian menaruhnya dan menjadikan sebuah karya. Itu tidak diperkenankan. Sanksinya ini untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Ini untuk yang perguruan tinggi, ya, apalagi yang misalnya sedang kuliah, sedang mengikuti PPG dan seterusnya. Ini bisa berakibat fatal, apalagi kalau urusannya sudah ada gelar, ya kan, ada gelar, bahkan gelarnya bisa dicabut, kemudian masih dipidanakan. Artinya apa? Begitu berat sanksinya, sanksi untuk plagiasi. Contoh kasus ini yang sudah ada, Bapak Ibu dan kawan-kawan kan dicermati, ini adalah hal penting. Tahun 1999, kasus plagiat dari Dr. Isa, mahasiswa S3 di Universitas Terkemuka di Yogyakarta dan lulus pasca sarjana S3 tahun 1998. Disertasinya disinyalir sebagai menjiplak skripsi S1 atas nama MN, alumnus Universitas Terkemuka di Surabaya. Ini akhirnya dicopot gelarnya, ya. Gelarnya dicopot. Lalu tahun 2010, seorang profesor muda bidang hubungan internasional di salah satu PTS Terkemuka, profesor tersebut melakukan plagiat dari jurnal ilmiah Australia. Dan ini juga akhirnya apa? Juga akhirnya ya, berakibat fatal, yaitu pemberhentian tidak hormat dari PTS tempatnya bekerja dan dicabutnya gelar profesor. Nah, betapa malunya dan ditaruh mana di muka kita ini kalau sudah seperti ini. Nah, ini adalah menjadi cermin bahwa jangan dianggap remeh begitu soal kutip mengutip, ngopi mengkopi, ya, copy paste ini jangan dianggap remeh. Dianggap enteng kalau enggak ketahuan, enggak ada masalah, tapi kalau ketahuan urusannya dengan undang-undang. Lanjutnya adalah kasus plagiat Profesor Dr. AABP dianggap benar-benar berat dan diberhentikan secara tidak hormat hingga gelar profesor yang diberikan juga dicopot. Selanjutnya adalah kasus plagiarisme yang menyeret nama 4 doktor. Kasus ini berawal dari keikutsertaan seorang mengikuti seminar dengan menyertakan sebuah makalah pada 2008 di China. Nah, ternyata kalau kita lihat, jadi dampak daripada plagiasi ini benar-benar menjadi suatu masalah yang besar dan masalah yang fatal bagi kita semua. Dan ini menjadi satu pelajaran berharga. Apalagi buat kita yang secara langsung istilahnya memberikan ruang dalam dunia pendidikan. Tetapi nampaknya ini menjadi satu kendala besar. Nah, bagaimana cara menghindari plagiat atau plagiasi? Ya kan? Kalau orangnya kan disebut plagiator ini, ya kan? Nah, lalu ada masalah pasti ada cara
mengatasi permasalahan itu, problem solving-nya ada. Bagaimana ini? Yang pertama adalah memakai, menganalisa, membahas, mengkritik, atau merujuk hasil karya intelektual orang lain boleh dilakukan selama kaidah pemakaiannya tetap proporsional. Artinya kita ikuti ini rangkaian-rangkaian proporsional itu. Kemudian selanjutnya adalah rangkumlah hasil karya orang lain atau melakukan parafrase pada bagian khusus dalam teks dengan cara penguraian dan menggunakan kata-kata sendiri, serta cantumkan sumber gagasan dan masukan dalam daftar pustaka. Dan yang lebih aman, gunakan kata-kata asli penulis juga dengan cara memberi tanda kutip pada kalimat-kalimat yang dipakai selain menyebutkan sumber gagasannya. Dan poin nomor 3 ini menjadi penting, perlu kita cermati bersama. Yang lebih aman itu adalah bahasa kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan di depan, tidak perlu kita berpikir yang jelimet, berpikir yang ruwet. Kita buat yang sederhana saja. Apa yang kita miliki dan apa yang sudah ada di depan mata kita, apa yang ada di dalam otak kita, itulah yang kita curahkan. Tidak perlu kita berandai-andai. Kita nggak akan selesai. Tapi kalau kita dari hal yang sederhana itu kita ungkapkan dan benar-benar bisa menjadi karya yang baik, ini akan memberikan manfaat dan nilainya memberikan inspirasi bagi kawan-kawan kita dan sangat bermakna bagi orang lain. Tentu hal ini menjadi motivasi sendiri ketika karya kita bisa diterima. Ya. Apalagi dalam sesi karya kita setelah terbit itu tidak hanya soal terbit kemudian dibagikan selesai, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana dari buku itu kita pertanggungjawabkan, bagaimana caranya yang melalui bedah buku. Nah ini lanjutannya di sana. Jadi ada realitanya, getar resonansinya. Nah, resonansi alam pemikiran kita dengan penulis satu dengan penulis yang lain yang bisa dikemas dalam suatu kegiatan atau suatu event, itu akan menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban kita, pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban intelektual kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan yang saya hormati, menyusun sebuah tulisan itu terkadang membuat kita pusing. Pusingnya menentukan topik saja pusing, Pak. Bagaimana menentukan tema, belum lagi nanti menentukan judul, harus jelimet dan seterusnya, variabelnya seperti apa. Yaitu karena pikiran Bapak Ibu dan pikiran kawan-kawan itu sudah terkotak dengan yang namanya karya tulis itu saklek seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Nah, ya kan. Tetapi kita sendiri tidak mendalami sistematika penulisan karya ilmiah itu seperti apa, penulisan buku itu seperti apa. Nah, hal itulah yang memberikan keraguan dan mengganggu itu sebenarnya bukan soal menulis itu sulit, tapi diri kita sendiri. Jadi masalah itu ada dalam diri kita sendiri. Dan menyelesaikannya bagaimana? Ya melalui kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan itu, gitu ya. Karena ide yang punya itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi tentukan topik karangan terlebih dahulu, lalu rumuskan tema. Dari topik kita persempit. Ya, kemudian kita buat garis-garis besar. Ini nanti arahnya kemana? Tujuan penulisan ini untuk siapa? Konsumsinya siapa dan seterusnya. Kemudian bahasa kita bagaimana? Pak, terlalu jelimet, Pak. Mikir sulit, Pak. Mikir kalimat membentukkan dalam paragraf ini sampai kapan akan selesai. Ya kan? Mikir untuk menulis saja butuh waktu, Pak Alfon. Iya, memang, tapi itu membutuhkan keberanian karena kalau pikiran kita terpaku pada sistematika penulisan, itu terkadang mental kita semakin down. Padahal tadi sudah diberikan motivasi di awal, ya kan? Motivasi di awal sudah naik, motivasinya sekarang mendengar langkah-langkah menyusun karangan atau menyusun tulisan langsung down lagi. Nah, ini tidak tepat. Tapi justru harus api itu tidak pernah kunjung padam. Ini tulisan Tan Malaka yang ya sebagai sosok Bapak Literasi Indonesia, sebagai orang pertama yang menyusun kemerdekaan, dia mengatakan bahwa api tidak pernah kunjung padam. Itu artinya memang kita harus terus bersemangat, ya terus bersemangat sampai kapanpun. Ini ibaratnya kita ini sudah on fire, ya. Jadi kenapa tidak diteruskan? Dan kata-kata yang kedua yang memberikan inspirasi itu adalah yang pertama tadi kan
tapi tidak pernah bumbu padang, ya kan. Lalu yang kedua ini sungguh memberikan ruang inspirasi. Jadi padi tumbuh tak gemerisik. Padi tumbuh tak gemerisik. Bisa kita artikan apa? Kita tidak perlu kowar-kowar, kita tidak perlu dengan nada besar, bersuara dan seterusnya, menyombongkan diri atas tulisan, kita tidak perlu. Tapi hal yang terpenting adalah beraksi. Ya, beraksi jalan selesai. Kita tidak perlu jual jamu. Sudah nggak zamannya kita membuat kegiatan kemudian endingnya tetap hanya sekedar pengetahuan informasi, lalu kapan pinternya kalau workshop modelnya seperti itu. Maka kemarin ketika Pak Eko dan Pak Pupu ini mengatakan sama saya, Pak, ada workshop bisa isi materi workshop seperti apa? Saya tanya dulu, lah kalau workshopnya hanya workshop saja, saya tidak mau isi saya gitu. Enggak, saya tidak mau isi. Saya malu nanti saya gitu. Kenapa? Karena rata-rata workshop ya sudah selesai, hanya berupa informasi dan pengetahuan, selesai sudah. Final project-nya Anda ada. Kemudian apa yang kita dapatkan? Apakah kita hanya sebagai pendengar setia, kemudian ilmu itu tidak kita terapkan? Kemudian hanya pengetahuan dan informasi, ya sudah, hanya ada dalam pikiran saja, ya sudah, tiap hari pikirkan saja. Tapi kalau kita mau bergerak, ya kan keterampilan itu ada, dan keterampilan itu kita miliki. Gitu loh. Jadi maka ketika ada Pak final project-nya nanti kita arahkan kawan-kawan dalam proses pembuatan buku. Ya sudah, saya akhirnya mau. Tapi kalau workshop-nya ini hanya workshop, enggak, saya tidak mau isi. Oleh sebab itu, saya bilang bahwa workshop guru BK keren ini benar-benar bukan soal masalah keren, tetapi lebih dari itu dan sungguh istimewa. Karena memang progresnya memberikan memberikan kilas balik yang sungguh bermakna. Sehingga tidak terhenti sampai pada orientasi sekedar informasi dan sekedar pengetahuan. Tetapi makna daripada keterampilan itu sendiri kita dapatkan. Nah ini loh. Nah workshop yang benar workshop itu harusnya seperti ini. Kalau workshop hanya jual jamu aja banyak itu di mana-mana. Webinar seperti itu banyak. Karena final project-nya tidak ada. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita semua, terutama juga sebagai kita peserta, sebagai kita penyelenggara, bahwa keberadaan suatu kegiatan itu memang harus benar-benar bisa menghasilkan. Apalagi soal tulis-menulis. Nah, soal tulis-menulis gampang, tapi merealisasikan itu seperti apa? Proyeknya nanti bagaimana? Nah, apakah benar-benar bisa menerbitkan sebuah karya? Nah, kalau enggak, buat apa kita workshop gitu loh. Oleh sebab itu kawan-kawan pada momen yang berbahagia ini dan memang menjadi satu semangat bagi kita, mari kita bersama-sama itu kita bangun. Ya. Pola pikir kita sudah kita rubah. Kita kosongkan apa yang ada dalam otak kita ini. Loh, dikosongkan gimana Pak? Ya artinya kita terima informasi selama 3 hari ini. Kita serap benar-benar selama 3 hari itu, kita taruh di sini dan dikosongkan yang lain, dan kita resapi. Kita lakukan sebuah perenungan, ya, karena dalam setiap momen saya yakin dengan merefleksikan sesuatu itu akan semakin memberikan ruang filsuf, saya mengatakan. Jadi dalam artian terkadang kita mengangan-angan, tapi angan-angan itu rasional gitu loh, bukan hanya angan-angan lewat begitu saja. Maka dikatakan kalau orang-orang filsafat itu bilang demikian. Nilai-nilai filsafat itu adalah nilai-nilai abstrak tapi yang rasional. Sama dengan kita pada malam hari ini, kita masih ngambiang abstrak, kata nulis dan seterusnya, bagaimana Pak menulis ini. Tapi apa? Kita punya rasional, kita punya keyakinan bahwa menulis itu semua bisa. Ini modal kita, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ini kalau karya ilmiah seperti ini. Jadi kalau beda dengan tadi outline-nya hampir sama, dengan kemudian di sini lebih mengarah pada ada teori-teori yang perlu disampaikan. Jadi yang kita kutip seperti apa itu ada. Jadi tidak beda dengan penulisan-penulisan yang lain. Hanya hal substansialnya adalah ketika kita mengambil itu karangan ilmiah atau kita mengarang sendiri, itu aja. Ini contoh
Ya, contoh kenapa Pak kok langsung dikasih contoh ya? Karena saya yakin ini progresnya nanti pasti buat buku gitu loh. Kalau nggak dibuat buku, saya nggak kasih contoh ini. Tak kasihkan contoh sudah. Ini menulis kata pengantar kayak gimana? Ini sederhana aja. Kemudian ini adalah model apa namanya sinopsis buku. Dulu Pak Alfon dari kata pengantar langsung sinopsis. Ya, saya yakin sudah yakin progresnya baik gitu ya. Ini sekedar apa gambaran awal di sini supaya nanti abstrak yang saya katakan nilai filsafat pada pertemuan malam hari itu benar-benar bisa dirasionalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh tulisan-tulisan yang menginspirasi. Dulu kan bisa mengarang-mengarang gini, ya kan, apalagi yang guru-guru muda yang sedang jatuh cinta itu, tulis puisi untuk kekasihnya. Nah, ini yang keren sekali. Saya yakin nggak hanya masalah soal cinta, justru akhirnya cinta biu, ya tidak istilah saya mengatakan itu sakpol-pole sudah wis. Hanya terkena sebuah tulisan. Bapak Ibu ingat, apapun tidak bisa kita lupakan dengan fakta sejarah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dan melihat sering ya dulu yang mungkin serial filmnya apa namanya Arya Kamandanu, ada kakangnya yang terkenal itu namanya Arya Dwi Pangga, itu seorang pegiat literasi, syair pendekar syair berdarah. Nah ini contoh bahwa dari dulu karya-karya itu sudah ada. Jadi nilai sejarah itu ada, dan sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah kita memberikan ruang untuk berpikir. Saya yakin panjenengan Bapak Ibu kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini semua berpikir, bukan memikirkan. Kalau memikirkan saja ya sampai kapan ya cuma dipikirkan saja. Tapi kalau berpikir berarti ada kemauan. Beda. Kalau memikirkan ya sudah, memikirkan sambil santai minum kopi kan begitu. Eman ya, sia-sia. Nah, ini contoh-contoh hal yang sederhana sekali, tidak sulit-sulit. Ya, Bapak Ibu, saya yakin bisa apalagi guru BK menangani siswa seperti ini, ada masalah keluarga, masalah dengan pacarnya yang SMA, yang SMP, mungkin masalah yang lainnya berkaitan dengan perilaku menyimpang, dengan lingkungan sosial. Ada banyak yang bisa kita ulas yang akhirnya menjadikan membuat kita semakin memiliki ruang berpikir ya, celah untuk menemukan ide atau menemukan gagasan. Kemudian ini contoh sinopsis, sudah langsung saja saya kasihkan contoh. Bahasanya kan sederhana, tidak ada yang rumit. Apa yang perlu ditakutkan? Gitu loh. Tidak ada. Yang penting bukan apa yang Anda tahu, melakukan apa yang Anda tahu. Jangan ngarang-ngarang soal menulis. Kalau ngarang-ngarang soal menulis, apalagi tadi sudah dikatakan nggak jelas berarti kalau ngarang-ngarang. Kalau yang belum kita ketahui. Tapi kalau sudah kita ketahui berarti kita bisa bertanggungjawabkan. Ya kan? Artinya apa, ini bagian dari sebuah refleksi. Artinya bagian sebuah dari pengalaman, bagian sebuah dari resonansi pemikiran. Ya kan? Nah, 4 hal penting untuk calon penulis apa saja? Nih, ya jangan terlalu memikirkan teori menulis. Loh, Pak Afon tadi dijelaskan begitu banyaknya, sekarang kok ada kata-kata jangan terlalu memikirkan teori menulis bagaimana? Ya ini supaya mental Bapak Ibu terbangun gitu loh. Supaya hasrat dan kemauan jiwa untuk menulis itu yang sudah dibakar dan sekarang merona merah ini benar-benar bisa memberikan kenyataan. Dan endingnya kita punya karya. Mulailah menulis dari apa yang saja terpikir di awal. Tidak usah yang aneh-aneh, cukup yang sederhana. Ya, kalau Bapak Ibu punya media sosial, kan pasti saya yakin Pak bisa memberikan ruang pemikiran di Facebook, Twitter, blog. Pak, tapi saya belum sempat memikirkan untuk menulis di Facebook, media sosial dan yang lainnya. Iya. Mengapa demikian ya? Karena Bapak Ibu ini yang hadiri sibuk dengan WA-nya. Yang nggak merasa bisa berpikir, ya kan? Tapi terkadang pikiran kita
ya berarti kita jadi korban teknologi dong. Kalau ini salah satu contoh loh ya, satu contoh sederhana saja. Oke, jangan menulis sesuatu yang tidak dikuasai, ya kan? Style menulis akan datang dengan sendirinya seiring jam terbang. Nah, ini kemarin saya katakan dan saya ungkap bahwa saya dulu pun seperti Bapak Ibu, bingung mau dari mana, mau seperti apa, ini saya harus bagaimana dan tanya siapa. Syukur, alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini pada malam hari ini banyak rekan yang sudah memberikan ruang dan pencerahan. Tapi saya dulu tidak ada. Saya dulu berangkat dari nol, ibarat bayi itu Bapak Ibu berangkat, ya, merangkak. Jadi perjalanan saya begitu rumit sekali. Tetapi apa yang saya katakan sekarang itu memberikan benar-benar manfaat dan bermakna bagi saya. Akhirnya apa yang terjadi saat ini? Ya, contohnya seperti ini, saya diundang ke dapat honor, ke sana dapat honor. Ya gimana mau, ya ini kan soal rezeki gitu loh ya, soal terbangun tadi, masalah jam terbang. Jadi ini contoh sederhana saja. Tapi saya harap Bapak Ibu ini benar-benar bisa memberikan apa ya, ruang eksplorasi bahwa sesungguhnya eksplorasi realitanya seperti ini gitu. Ketika kita punya kemauan ya sudah, arah pemikiran kita mau ke kanan ya kita ke kanan, mau ke kiri ya kita ke kiri, lurus ya lurus aja. Maka jangan pernah mengatakan kepada para siswa kita, anak-anak harus seperti ini, silakan menulis-nulis, tapi guru ini dia tidak tahu nulis. Nah, apa kata dunia ini? Apa kata anak-anak? Ya kan? Nah ini yang harus kita bangun. Anak-anak juga belajar, gurunya belajar. Anak-anak menulis, gurunya menulis. Harus itu. Selanjutnya, teknis menulis cepat. Waduh, Pak, kok bagaimana teknis menulis cepat? Iya, bayangkan kemarin saya bilang, biasanya saya berikan ulasan seperti ini 1 minggu, lah ini cuma 3 hari. Nah, bagaimana? Ya sudah, tapi ini teknis menulis cepat, apa saja? Ya sudah, ini yang ada di layar itu, kita bisa cari garis bawahi, kita bisa belajar dari siapa saja untuk mengetahui dan belajar bagaimana cara menjadi seorang penulis yang ada. Artinya apa? Kita punya kemampuan, kita punya gaya. Ciri khas yang hadir di sini semua saya katakan Bhinneka Tunggal Ika. Maka waktu pertama kali saya katakan salam Pancasila. Salam Pancasila. Mengapa demikian? Ya sudah, ini ada hubungannya dengan ini juga, gitu loh. Bahwa ruang berpikir Bapak Ibu yang ada di sini ada yang di Manado, di mana-mana, Sulawesi, Sumatera, Bhinneka Tunggal Ika masuk semua. Maka ruang berpikir kita pasti tidaklah sama. Tapi yakinlah dari apa yang Anda pikirkan itulah kekayaan kita. Kebanyakan orang yang menulis umumnya mempunyai kendala tidak ada waktu untuk menulis. Ini bohong Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin. Tadi kemarin kita buka masalah waktu 3 kali 8 jam. Itu kita ngapain aja. Jadi sampaikan kepada para siswanya saja. Kalau guru BK kan pasti apa ya, orangnya itu kalem, ya kan, penyabar, mendengar. Nah, kalau menasihati muridnya, ya nanti gini. Nah, kemudian contoh yang real itu biasanya, ayo tugasnya dikerjakan. Ya, ini kok belum sekarangan? Ayo, Bayu silakan. Nah, sekarang tujuannya Bapak Ibu, bagaimana ini soal masalah tulis-menulis, mengarang-mengarang ini, ya kan? Padahal kalau mau disiasati kapanpun kita punya waktu dan kesempatan untuk menulis. Karena apa yang kita lihat di depan mata itu luar biasa. Alur menulis, ya, ide kita tuangkan, tulislah apa adanya dengan bebas, gaya bebas, lalu gabungkan antar tulisan tadi, kira-kira match atau enggak. Kalau enggak match ya kita hapus saja, kita coret. Lalu kita edit, selesai, gampang kan? Apa yang susah? Ya kan? Tuangkan ide, tulislah bebas, gabungkan, edit, selesai. Dan ini sudah tidak plagiat, tidak plagiasi. Karena apa? Ide dari kita. Jadi bukan soal rumit. Hanya 4 ini aja. Hambatannya apa? Pak, tulisan saya jelek, saya minder, saya malu, saya nggak bisa nulis. Tidak mungkin. Ya, yang hadir di sini semua saya yakin nggak ada ini. 4 ini nggak ada. Nah, maka kalau minder buat apa? Gitu. Buat apa malu gitu ya? Nggak mungkin. Dan saya yakin itu semua punya talenta. Punya talenta ya, semuanya punya talenta.
Bapak Ibu semua yang saya banggakan dan saya hormati, cukup lakukan hal yang bermakna dan Apa, apa Pak? adanya. Hah? Ya kan? Ingat, untuk menjadi indah dan terang, bahkan menjadikannya spektakuler, bintang membutuhkan gelap. Artinya apa? Kita tidak tahu apa-apa. Tapi untuk menjadi terang itu kita harus semangat. Ini apa yang selalu saya jumpai. Satu yang bisa saya bagikan akibat tulis menulis, saya juga mendapat sesuatu yang sangat berharga. Ini ada ESIS Card. Saya tidak pamer, tidak buat apa saya pamer, tapi ini adalah motivasi supaya Bapak Ibu itu juga ternyata dari menulis saja bisa keliling dunia, tapi gratis gitu. Itu aja. Ya, bisa kemana-mana gratis, hanya soal tulis menulis. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada forum workshop Guru BK menulis, dan Guru BK memang keren. Dan saya sangat yakin kepada semua yang hadir di sini adalah bagian dari pelaku sejarah dan pencipta sejarah. Artinya dengan saya mengatakan pelaku sejarah itu karena ada proses refleksi, dan cipta sejarah karena memang punya niat untuk bikin karya. Salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfonsus Glory. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih, itu Bu Endang lagi ada acara tadi, keluar izin karena ada kegiatan sehingga harus diserahkan sama saya gitu ya. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus Glory, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mulai semangat ya. 2 hari kemarin ini Pak Alfonsus dan Pak Kuku. Jadi ini apa namanya, pendaftaran itu kan kita buka terus ini. Enggak kita tutup. Sampai hari ini yang daftar untuk ikut workshop ini 313 orang yang daftar. Kemudian yang ingin menulis sampai hari ini itu sudah mencapai 62 orang. Sedangkan yang sudah mengumpulkan naskah ini sudah 2 orang, Pak. Oh, keren kan ini? Ini keren banget ini. Keren banget ini. Sudah barusan ini kan kita bagikan. Karena kemarin itu kan banyak yang bertanya itu, kalau mengirimkan naskah di mana, terus gitu kan. Apakah menulis naskahnya boleh lebih dari 1? Boleh. 5 boleh. Makanya saya kita bikinkan itu di situ linknya jenengan bisa mengirimkan naskah lebih dari 1, tapi maksimal 5 ya. Jadi, karena ada banyak guru yang lain gitu. Nah, sekarang yang sudah menulis itu ada 2 gitu, Pak Alfonsus dan Pak Kuku. Ini untuk bahan penyemangat ya Pak Kuku ya. Untuk yang kedua ini ya, semoga hari ini Bapak Ibu semakin cepat, dan kemarin sudah 2 hari mengikuti acara workshop ini, saya yakin banget. Kemarin itu konsentrasi sudah mulai bikin tulisan loh Pak. Jadi ada tulisan macam-macam itu Pak Alfonsus. Jadi kayaknya ada yang idenya loncat-loncat. Pokoknya tulis, kumpulkan. Nanti kita akan benahi, kemudian kita kembalikan lagi tulisannya, nanti ditatakan, terus diisi, ditambahi dan seterusnya, kembalikan lagi, ada revisi, kembalikan lagi kayak skripsi kayak gitu. Nah, itu nanti itu dari timnya Sekolah Guru Merdeka nanti akan bisa finalisasi dan kita sampaikan terbitan gitu. Oke, terima kasih Pak Alfonsus, tetap hadir di sini Pak Alfonsus ya, memantau. Baik, terima kasih. Nanti tanya jawabnya nanti aja supaya bergabung dengan Pak Kuku gitu. Monggo langsung Pak Kuku, silakan coba dites suaranya Pak Kuku. Baik, selamat malam. Selamat malam. Jelaskah suara saya? Halo, cek. Oke, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Pak Alfon, mohon izin. Siap, dipersilakan. Monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tetap semangat dan saya yakin teman-teman banyak menemukan momen yang paling penting. Bahasanya Pak Alfon itu momen, bahasanya Pak Eko itu Oke. Sekarang saya mau bertanya ini ya. Kita mencoba bertanya. Teman-teman pada materi yang tadi disampaikan oleh Pak Alfon, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman tangkap, yang teman-teman serap, yang teman-teman temukan, oh selama ini yang aku cari ternyata dapatnya di sini. Oh, selama ini angan-anganku di sini, dapatnya di sini. Oh, ini. Oke. Silakan teman-teman mengetikkan di kolom chat apa atau momen penting dalam hidup teman-teman yang didapatkan pada malam hari ini apa? Ahanya apa? Silakan diketikkan di kolom chat. Nanti saya minta tolong Pak Eko untuk membantu saya membacakan aneka aneka momen yang didapat teman-teman pada materi yang disampaikan oleh Mas Alfon, Pak Alfon. Oke, silahkan, saya tunggu. Nah, itu baru mengetahui cara menulis. Oke, menulis itu indah. Oke, kebenaran, keberanian menulis. Menulis itu tidak sulit. Oke, menulis itu tidak sulit. Yang lain, oke, silahkan. Guru BK keren. Ayo, semakin pede menulis. Mana ahanya? Penulis bermakna. Oke. Ahanya mana lagi? Yuk, sistematika menulis yang benar. Hindari plagiat. Oh, luar biasa. Guru keren. Guru BK keren. Yuk, dilanjutkan. Diketik. Ada saluran. Wah, semakin. Menulis menarik. Tulis apa yang ingin ditulis. Silakan. Yuk. Wah, ini sudah jadi judul baru ini Pak Eko ya. Sudah jadi buku baru ini. Guru BK keren ya. Setelah memperhatikan materi yang disampaikan oleh Pak Alfon, baru oke, harus berani mulai menulis. Menulis itu indah. Oke. Apa lagi? Masih ada? Teman-teman guru BK berlatih untuk tidak malas menulis. Ya. Guru BK keren. Baik, saya yakin teman-teman mendapatkan dan ini sebetulnya sudah menjadi satu cara metode mengikat apa yang masih diangan-angan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, diikat dalam bentuk huruf, dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat. Nah, nanti tinggal diurai saja, dirangkai dalam kata-kata, dalam kalimat baru, dalam kata-kata, dalam kalimat. Akhirnya terbentuk satu alinea. Jangan ragu untuk menulis. Segera action. Tulis aja. Waduh, free writing dulu. Luar biasa. Baik, teman-teman, Pak Eko dan Pak Alfon, mohon izin saya share screen ya. Oke, ya. Kita akan mendapatkan yang lain pada malam hari ini. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai di sini ya. Hari yang ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita terapi ya. Kita coba teman-teman training, kita latih untuk mengikat apa yang abstrak ke dalam bentuk huruf, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat. Terus ini sepanjang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita latih, namanya workshop, latihan tidak hanya sekedar mendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menempatkan teman-teman sebagai gelas kosong yang hanya diisi saja, tetapi teman-teman saya posisikan sebagai lilin yang harus kami nyalakan. Kami artinya Pak Alfon juga, Pak Nugroho juga melalui Sekolah Guru Merdeka. Tugas kami menyalakan. Persoalannya teman-teman mau menyala atau tidak. Itu kembali pada pilihan teman-teman masing-masing. Apakah tetap hanya sebagai lilin yang indah, tapi tidak berfungsi?
atau sebagai lilin yang menghiasi saja, atau lilin yang mau dinyalakan dan menerangi. Baik, saya ingin sedikit berbagi, dan lagi-lagi saya tidak jemu-jemu menyampaikan guru BK keren. Ya, coba nanti saya akan berpikir loh, ya guru BK keren. Ya, guru BK keren itu kolaborasi, ekspresi, refleksi, eksplorasi, narasi. Sehingga nanti harapannya teman-teman semua setelah ikut workshop 3 hari, guru BK keren itu pikirannya sudah guru BK keren, kolaborasi, ekspresi, refleksi, eksplorasi, narasi terus. Sehingga menjadi epicentrum. Ibaratnya danau itu ada air yang dilempar dan menimbulkan gelombang dan riak sampai kemana-mana. Senusantara, teman-teman menjadi pusat. Buku-buku karya teman-teman menjadi penggerak, membentuk gelombang, membentuk riak yang ada di lokasi, di dalam rumah, di sekolahan juga, di MGMP, di kota, provinsi juga. Karena ini saya lihat dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Ambon ada, lalu NTT, NTB juga ada. Jadi harapannya teman-teman tidak menyia-nyiakan, tidak cukup hanya menjadi peserta yang baik dan benar, selalu mengisi absen ketika link diberikan dan tidak selalu bertanya mana link absennya, mana link absennya. Tidak cukup hanya itu. Ya, teman-teman sekali lagi mohon maaf, jangan sibuk persoalan linknya absen mana, link absennya mana. Workshop ilmunya gratis kita berikan cuma-cuma. Ya, yang kita minta hanya untuk sertifikat. Karena itu bernilai, bermakna bagi teman-teman. Kalau ilmu kami Sekolah Guru Merdeka berikan free, semuanya gratis, tis materinya juga kami berikan. Tapi mohon maaf, mohon izin, nanti Sekolah Guru Merdeka pasti akan memberikan satu layanan lain. Dan produk buku tersebut tidak berhenti hanya sebatas jadi buku. Masih ada program-program lain berkaitan dengan itu. Apa itu contohnya? Contohnya ya, saya sedikit ya, saya sampaikan ini kira-kira begini gambaran saya, kira-kira. Mohon doa restunya. Ya, bagi penulis yang sudah ikut program, sudah dilatih, sudah mentor, tentu harapannya tidak sekedar menjadi peserta saja. Tidak hanya sebagai pembaca buku saja. Tapi saatnya teman-teman naik kelas menjadi penulis. Penulis buku ber-ISBN. Oke? Nah, selain itu kami juga meningkatkan kapasitas teman-teman. Bagi yang ikut program, gambaran saya, ya, mohon doa restunya agar Pak Eko juga merestui ini angan-angan saya ini ya. Nanti teman-teman menjadi pemateri. Ya, pikiran saya menjadi pemateri di antara teman-teman juga. Ada guru-guru BK yang ada di sekitar teman-teman, Anda kita siapkan untuk menjadi pemateri. Ada fotonya, ada namanya dari guru BK Sekolaman. Itu kira-kira bayangan saya, semoga didukung dalam doa, dan kira-kira Pak Eko semoga merealisir kira-kira bayangan saya begitu. Nanti silakan Pak Eko memberikan respon ini. Ide gila saya karena melihat guru keren, makanya saya sangat tidak setuju hanya sekedar menjadi buku. Baik, tulisan saya, sedikit pemikiran saya tentang struktur menulis ya. Apa sih struktur menulis? Tadi sudah disampaikan Pak Alfon, kira-kira saya menambahi saja yang belum. Dan nanti saya akan lebih banyak mengajak teman-teman untuk men-sharingkan menjadi satu peristiwa penting. Oke, nah ini ya, tips menulis ini. Ada beberapa tipe penulisan ini. Ada yang naratif, ada yang argumentatif, ada yang informatif, ada yang naratif. Nah, kira-kira teman-teman tuh mau menulis yang mana sih? Argumentatif berarti teman-teman memberikan pendapat. Ada sisi pro, ada sisi kontra. Ya, teman-teman dari guru BK, teman-teman mau memposisikan kasusnya apa? Ya. Si Joni bolos. Ya, teman-teman mau pada posisi tipe menulis yang argumentatif, berarti teman-teman memberikan paparan, memberikan pendapat.
Kenapa Joni sampai bolos? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dihukum, dilaporkan, pro dan kontra. Anak diberi sanksi. Ya, anak diberi sanksi itu kira-kira kalau pada posisi argumentatif seperti apa? Pro-nya di mana? Kontranya di mana? Nah, teman-teman sebagai penulis posisinya di mana? Harus tegas. Karena kita sebagai guru, tugas kita adalah mendidik, memanusiakan manusia muda, maka kita perlu mengedukasi, bukan memberi sanksi. Tapi kita ajak melakukan refleksi kira-kira kenapa sampai seperti itu terjadi. Oke, kemudian tipe yang kedua adalah naratif. Menarasikan apa, mengapa, bagaimana. Dituliskan kita. Joni terlambat atau suka bolos. Kita ceritakan kenapa sih detailnya. Detailnya narasi. Sampai bolos pagi, bangun, jam berapa, aktivitasnya apa, latar belakangnya bagaimana. Itu kalau tipenya naratif. Tapi kalau tipenya informatif berarti hanya menceritakan saja. Joni pada hari ini 5W1H, Joni pada hari ini tanggal berapa, jam berapa, terlambat karena apa, ya toh? Bagaimana cara memberikan solusinya. Nah, itu ada 3 tipe paling tidak yang bisa teman-teman pilih kira-kira mau yang mana nanti ketika tipe tulisannya. Baik, berikutnya ya. Perbedaannya di mana sih? Nah, argumentatif itu kita mengkritisi, berpikir kritis ini. Harus kita sanksi agar mereka Joni ini kapok, sudah tidak melakukan. Betulkah dengan memberi sanksi kita membuat Joni jera? Itu argumentatif. Informatif ya tadi hanya sebatas hasil penelitian, observasi, tanya di sana sini, kita lihat rumahnya seperti apa, aktivitas orang tuanya bagaimana. Informatif seperti itu. Kalau naratif kita buatnya cerita sampai dia terlambat itu bagaimana. Ya, jadi silakan nanti teman-teman sudah mulai memilih kira-kira mau yang mana tulisannya. Oke, nah ini rules-nya bagaimana? Highlight-nya apa? Ada pesan emosinya. Joni terlambat. Kenapa? Kita pada posisi yang empati, ada posisi atau posisi yang jengkel. Nah, kita harus jelas ini posisi teman-teman guru BK ini. Ketika menghadapi Joni, kasusnya Joni diberi sanksi. Teman-teman pada posisi empati, kasihan kalau dihukum, atau pada posisi ya sudah layak, dia itu dihukum agar jera. Nah, lalu kita mengeksplor ini. Kenapa kita empati? Kenapa ada yang mendukung? Nah, itu mulai dicari. Sisi-sisinya itu dicari, digali. Lalu yang ketiga, bagaimana kita melihat kasusnya Joni secara keseluruhan. Oke, pada intinya kita pro atau kontra. Posisi kita bagaimana? Itu harus jelas dan tegas. Agar para pembaca tujuannya itu pesan dari posisi penulis itu jelas. Oke, saya pada posisi empati, saya siap mendampingi, jangan diberi sanksi. Guru BK siap mengawal dengan cara persuasif, dengan cara edukatif, dan kreatif. Bisa jadi Joni nakal karena ada sisi emosi yang bermasalah. Ada potensi, bakat, talenta yang tersembunyi yang tidak tersalurkan. Atau memang di rumah dia pada posisi tertekan. Nah, itu lagi. Sehingga itu sampai pada fokus kita apa. Nah, ya. Lalu berikutnya, nah ini. Kita mau sekedar menulis saja secara kreatif. Waduh, penuh ide-ide, atau kita sebatas penulis original, ya sudah nulis biasa saja menceritakan, atau kita mau memberikan satu penulis instruksi, ya instruksinya, bagaimana menangani, mengatasi. Lalu kita menjadi penulis yang hanya berdasarkan pesanan, ya pesan seperti apa. Lalu grammar kalimat-kalimatnya perlu diperhatikan EYD-nya. Nah, kira-kira gambaran sederhananya seperti ini. Kira-kira butuh pengantarnya, ya. Step pertama ada pengantarnya, ada isinya kita ngomong apa, lalu uraiannya, lalu posisinya sekali lagi seperti apa, dan bagian kelima adalah penutup.
Penutup itu artinya kita mau mengajak pembaca itu pada mindset penulis apa? Ya, itu harus jelas. Apakah mari kita renungkan, mari kita berefleksi, mari kita bergerak, mari kita membuat sesuatu, ataukah hanya sebatas bahwa ini menjadi bahan perenungan kita sebagai guru BK. Nah, awali, silakan teman-teman, sudah tersedia alat tulis. Kalau saya mohon izin, walaupun punya HP, punya laptop, saya masih butuh buku notes kecil kemana-mana. Ini menjadi ide untuk menuangkan dan ballpoint. Ya, meskipun sudah punya HP, punya laptop, tapi tetap tampaknya saya butuh notes kecil begitu, menjadi tempat untuk menuangkan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik di ide saya. Ketika saya menemukan momen, ketika menemukan aha, buat tulis saja, ditulis sudah. Tidak tergantung pada HP, tidak tergantung pada laptop. Kalau HP baterainya habis, sudah kita tidak bisa menulis. Kalau tidak bawa laptop, lagi-lagi ini. Setiap kali buku catatan ini habis, saya beli lagi, cari yang kecil notes. Nah, monggo silakan teman-teman mulai mencari satu media, satu alat yang mampu mengikat ide agar tidak hilang begitu saja. Apapun, entah di kertas atau apa. Oke. Ya, sudah. Itu Pak Eko yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa awali dengan menulis. Semoga apa yang teman-teman tuliskan bisa menjadi inspirasi. Monggo Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Kuku. Saya kira bagus banget ya Pak Kuku tadi itu ya. Jadi ada sisi yang argumentatif itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis itu, jangan takut disalahkan. Ya karena posisi penulis itu bisa bertentangan dengan pihak lain gitu ya. Terus pokoknya pikirannya kita itu benar pokoknya gitu. Pokoknya pikirannya kita itu benar. Menurut orang lain kan salah, tapi menurut kita itu ya posisinya kita itu benar. Jadi pokoknya yang penting kalau kita kemarin itu bilang itu kan tulis. Nah, itu Pak Kuku memberikan resep 3. Apa yang harus kita lakukan? Tulis. Terus selanjutnya apa? Tulis lagi. Selanjutnya apa lagi? Tulis lagi gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan pikiran orang, tapi pikirannya kita secara orisinil. Yang tadi disebutkan oleh Pak Alfonsus itu kan, ya pokoknya tulis saja gitu, sesuai dengan pikirannya kita, ya orisinil lah, gitu ya pikirannya kita. Nah nanti akan dibantah itu ya kita bilang kan, lah kalau membantah tulisan saya ya bikin tulisan juga dong. Jangan bantah ngomong, kalau berdebat oke berdebat aja gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Itu kesimpulan dari kedua belah pihak ini, kedua belah pihak ya. Ya, Pak Kuku ini ya. Saya bacakan, perlu saya bacakan yang ide-ide tadi. Ya. Menyapa teman yang dari Kalimantan Selatan. Oh ya, monggo. Pak Hamdan. Pak Hamdan monitor. Pak Hamdan ada? Pak Hamdan? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke. Atau Bu Sawal Mahali dari Ambon. Oh, ada teman dari Ambon nih Pak Eko. Iya. Monitor Ambon, Bu Sawal atau Pak ini? Oh, enggak ada. Lalu saya coba ke Bapak Octavianus dari Sumatera Utara. Bapak Octavianus dari Sumatera Utara? Adakah? Bapak Octavianus dari Sumatera Utara? Oke Pak, Jamaluddin Taib dari Gorontalo. Gorontalo. Waduh, luar biasa. Iya. Oke. Atau Bu Widya Astuti dari Pacitan. Oke.
Bu Yeni dari Kalimantan Timur, Pasir. Pasir apa Pasir? Share, Pak. Oke. Ya, saya lihat datanya seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Eko. Oke. Pak Kuku ini kayak dosen PPG ya. Absen ya. Absen ini. Absen. Pak Okta. Ada nggak itu? Pak Oktoberus. Jadi, Pak Eko. Pak jadi Oktoberus sepertinya ini. Waduh. Pak Oktoberus silakan dinyatakan. iya kan kayak dosen Siapa? PPG, Pak. Siapa? Iya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Oktoberus. Bapak, gimana Pak? Bisa menceritakan yang didapat, Pak? Selama 3 hari ya kita ikut, walaupun Iya. kadang-kadang putus-putus dia Pak, karena Iya. jaringan ya. Kita dari Nias sini, Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Sumatera Wih. Utara, ya. sebelah barat pantai barat Sumatera Pak. Oke. Jadi selama 3 hari kita tergugah untuk melakukan penulisan. Jadi dari semua yang sudah kita dapat, memang dulu kita sering menulis, tapi hanya sekedar untuk tulisan pribadi barangkali. Namun dengan program literasi nasional ya, kita tergugah kembali untuk melakukan sebuah tindakan untuk melakukan penulisan apa yang sudah pernah kita lakukan dan dituangkan dalam sebuah buku. Jadi pokoknya ilmunya cukup luar biasa Pak. Terima kasih. Baik Pak Okto. Kami tunggu artikelnya ya Pak. Tulisannya ya Pak. Ya. Itu, Ya Pak, siap. Iya, ya. Kita sedang buat ini. Pak Koko, Yang- ini Pak Hamdan sudah Yang keluar nih Pak. judulnya ya, Iya Pak Okto. yang judulnya ketika home visit jadi pilihan Kita home terakhir. visit. Wes. Ketika home visit Ya. jadi pilihan terakhir. Oh, Kita keren sedang ini Pak. siapkan Pak. Oh, Ya. bisa dikirimkan Pak. Jadi Kita coba dulu Pak. ya. Oke. Karena kan daerah Nias ini kan ada yang daerah terisolir yang susah Ya. untuk dijangkau kendaraan. Kita harus melalui daerah yang sulit demi anak-anak bangsa Pak. Wih. Kita coba tuangkan dalam sebuah tulisan. Tulisannya Sedang bangsa kita ini. siapkan. Begitu demikian. Oke, Terima kasih. terima oke. kasih Keren. Pak Okto. Baik, siapa lagi yang mau men-sharingkan nih kira-kira Pak Eko? Oh, Monggo. Pak Hamdan ini sudah keluar ini Pak Hamdan ini kayaknya sudah nggak tahan ini dia mau curhat ini. Oke, silakan. Mohon maaf tadi Mau sedang Pak Hamdan di ya. mandi tadi. Dari Ambon. Kalimantan ini. Oh, Kalimantan ya. Monggo Pak Hamdan. Monggo Pak Hamdan. Ya, alhamdulillah 3 hari ini paling tidak memberikan pencerahan baru. Karena mungkin mood saya sudah beberapa kali membuat tulisan, tapi kadang mood kita itu naik turun gitu kan. Tidak konsisten lah istilahnya. Ya mudah-mudahan dengan beberapa kali mengikuti pelatihan terkait sebelumnya ada pelatihan PTBK, kemudian ini menulis guru BK menulis ini menjadi penyemangat barulah buat saya gitu. Iya. Jangan khawatir Pak. Nanti bisa dicap itu. Tulisan yang tidak konsisten itu namanya Pak Hamdan itu. Jadi memang tulisannya memang modelnya nggak konsisten. Itu keren. Jadi ada apa namanya? Ada keunikannya gitu. Ya. Kemarin itu kan Bu Eva itu ya. Idenya loncat-loncatnya. Jadi boleh jadi nanti tulisannya memang loncat-loncat gitu karena pikirannya juga loncat-loncat gitu. Jadi kalau disuruh sesuai dengan struktur malah nggak bisa, maka tulisannya memang loncat-loncat aja. jadi enggak apa-apa, pokoknya tulis aja gitu. Nanti kita akan pilah-pilah. Orisinilnya memang begitu, Pak. Jadi kita harus menghargai karya orang yang tadi itu ya. Ya, oke lah. Pokoknya yang penting tulis dan tulis gitu. Mungkin ada lagi yang mungkin bertanya atau curhat, monggo silakan. Ibu Mami kayaknya ya, Ibu Mami ini yang sudah menulis itu Bu Reni nih Pak.
Bu Reni. Oke. Bu Reni Wijayanti sudah ngumpulin ini, Pak. Dari SMA swasta PGRI Cicurug. Dan Pak Waduh. Sawal Mahali itu dari SMA Laboratorium Patimura yang Ambon itu, Pak ya. Ini sudah mengirimkan tulisannya ini, Pak. Tapi saya belum baca ini. Barusan ini. Wih, keren. Jam Keren, Pak. 19.18.40 kiriman tulisannya. Bu Reni Marlina ini kirim tulisannya jam 19.01. Jadi belum sempat kita buka isinya apa gitu ya. Oke. Nanti kita bagi jadi klaster. Kita menunggu memang tulisan-tulisan ini. Pak Alfonso paling semangat ini. Ngompori tapi kan dia kompor ini. Kompor jadi ketemu kompor. Jadi ya sudah kebakar semua ini Pak Alfonso. Jadi kalau enggak jadi buku ini kita ya sama semuanya kita gagal ini. Tapi insya Allah tidak, insya Allah Pak Alfonsus, Pak Kuku insya Allah tidak ini. Jadi semangatnya sudah membakar mulai dari pertama Pak Alfonsus bicara itu ya kemarin itu. Jadi mungkin ada yang curhat itu kegelisahan atau apa gitu ke Pak Kuku atau ke Pak Alfonsus gitu, monggo. Bu Reni. Oh ya, monggo. Monggo Maaf, Bu saya Reni. sambil kameranya tidak dibuka ya Pak. Enggak apa-apa ya. Ya. Saya sedang mengikuti PPG Angkatan 4 kebetulan Bapak. Oh gitu. Iya. Ini bolos ya Bu ya, keluar ya. Sebelah. Oh, sebelah ya. Jadi aduh, begini Pak, apa namanya? Saya kan semangat tulis apa saja. Jadi ya mohon maaf kalau masih acak-acakan. Jadi yang saya ingat saya tulis gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau memang untuk menulis saya memang dari dari SMP mungkin saya memang hobi menulis. Dulu zamannya Anita Cemerlang yang zaman dulu itu mungkin Bapak belum sebenarnya. Usia saya sudah kepala 4. Jadi kadang-kadang malu mau nulis lagi gitu. Cuman melihat bapak-bapak di sini sangat menginspirasi, akhirnya saya ya nulis apa saja yang saya ingat. Sebenarnya kalau bahan untuk menulis itu saya sebenarnya ini apa namanya banyak sekali yang pengen saya tuliskan di sini. Apalagi saya basicnya sebenarnya bukan guru Pak. Dulu saya pegawai swasta selama 15 tahun. Jadi guru itu baru 6 tahun. Itu jadi buku sendiri Bu. Bahkan sebelum jadi guru lulus SMA saya sempat ke negara Jepang ya Pak ya selama 4 tahun. Jadi ini ujungnya kok jadi guru gitu. Sebenarnya mungkin saya juga pengen ketawa gitu. Loh kok ujungnya jadi guru ini? Dari seorang dari seorang karyawan seorang Kensusei training pekerja, kemudian karyawan swasta selama 15 tahun, kemudian saya jadi guru BK ini baru 6 tahun, Pak. Dan kebetulan di usia yang kepala 4 ini terpanggil PPG. Jadi mungkin saya juga paling tua di sini. Itu Pak di PPG. Jadi mohon maaf ya kiranya saya mengirimkan asal tulis saja dulu. Yang penting saya pengen masuk dulu aja kerjaan saya, ibaratnya nanti tolong dikoreksi yang sebaik-baiknya harus bagaimana. Sebenarnya materi banyak gitu. Itu saja mungkin Pak. Mohon maaf. Mohon bimbingannya. Oke. Terima kasih Bu Reni. Mungkin ada tanggapan Pak Alfonsus atau Pak Kuku? Gimana Pak? Semangatnya Bu Reni. Mungkin saya menyambut ya Bu Reni. Jadi nggak jauh beda dengan kemarin yang saya slide. Mungkin bisa diputuin Pak Eko, bisa dibuka materi saya di yang slide pertama itu ada satu karya tentang kisah guru BPG. Dan itu sudah ya ini tadi barusan saya dapat informasi untuk buku itu sudah terbit di SBN-nya. Jadi tak tunjukin aja via kamera handphone karena barusan saya juga dapat WA. Ya ini juga menjadi penyemangat
bagi yang sedang PPG ya. Tentunya ini menjadi satu inspirasi begitu, karena memang apa namanya, terkadang inspirasi itu hadir juga datang dengan sendirinya, tapi kadang juga dari orang lain kan begitu. Jadi mohon maaf lah, ini sudah kelihatan ya. Nah ini Bu, jadi kalau Bacakan Pak Alfon. nah, ini jadi kisah pembelajar menuju guru profesional ini tebalnya kurang lebih sekitar 210 halaman. Dan ini kita kerjakan satu angkatan, dan memang waktu itu sempat bingung, dilema begitu ya. Kemudian pengennya begini, awalnya itu begini. Jadi pengen membuat buku yang berisi profil dan kemudian ada kata-kata kemudian dibukukan begitu. Dan itu sudah ada contohnya. Lalu saya bilang begini. Nah kalau misalnya ini namanya bukan buku, saya bilang gitu. Apa Pak Alfon? Ini jenenge laporan, saya bilang gitu. Tak gitu kan sama saya. Nah, ini laporan, kalau kita diberi tugas sama dosen itu kita serahkan, ini namanya laporan. Kalau buku ya jangan inilah, kita buat yang bagus. Dibuat seperti apa Pak? Sudah, nanti yang penting kawan-kawan tulis apa yang sudah dialami selama PPG. Ayo kita buktikan bahwa angkatan 1 ya, angkatan 1 Bu, ini angkatan 4 gitu. Saya di angkatan 1 Bu. Jadi angkatan 1 PPG Daljab ini bisa cipta sejarah, saya bilang. Dan ini belum ada di Indonesia, belum ada Bu, belum ada. Jadi hanya batasan laporan, bikin buku sekedar untuk publikasi sendiri. Tapi yang tercatat di Perpustakaan Nasional belum ada. Dan baru kali ini. Jadi itu paling tidak apa yang dialami Bu Reni ini sudah terwakili. Sudah syukur, alhamdulillah bisa, misalnya Bu Reni bisa mewadahi kawan-kawan satu PPG ini dikumpulkan jadi satu, enggak apa-apa, kita fasilitasi, enggak masalah. Itu Pak Eko, saya sudah sampaikan ke Pak Eko, tolong kawan-kawan kalau memang niat menulis dan memang ingin mencatatkan namanya di Perpustakaan Nasional, ya sudah, nanti saya bisa bantu. Pokoknya saya usahakan apa yang sekiranya bisa benar-benar bermanfaat. Karena memang bukan soal bukan soal kaleng atau bukan soal bahasanya itu bahasanya itu sok atau enggak. Tapi kalau saya buat, kalau nggak berkelas saya nggak mau gitu. Terus terang saya nggak mau, karena itu nilainya prestis gitu. Kalau buat laporan semacam laporan buat apa gitu, paling taruh di lemari selesai. Dan saya ingin buku itu selalu dibawa kemana-mana. Artinya apa? Buku itu mengikat hati, mengikat pikiran. Jadi apa yang disampaikan, nyambung yang disampaikan dari Pak Oktoberius dari NIAS tadi, ini menurut saya juga saya sedikit tersentuh tadi begitu ya. Bagaimana, nggak bisa bayangkan saya ada suatu daerah yang berestorasi, kemudian ada satu ruang perenungan di sana, dan ini menjadi suatu bahan kajian yang memang pantas dan layak. Saya kira bukan soal pantas atau layak, prestasi bukan itu, tapi ini benar-benar menginspirasi gitu, Pak Oktoberius. Jadi semoga nanti kawan-kawan yang lain ini memang niat itu bukan soal niat dalam mulut ya, dalam mulut saja atau dalam angan-angan saja. Maka saya kemarin mengatakan, kalau Anda bermimpi ya sudah wujudkan. Kalau Anda mimpi sekedar angan-angan ya sudah, tidak akan selesai. Tapi kita memang punya punya pemikiran bahwa bagaimanapun juga kolaborasi itu akan menjadi indah. Ya kan? Kolaborasi itu indah. Kalau ada suatu hal yang berat ini bisa kita pikul bersama, ini menjadi sesuatu yang membanggakan. Jadi bagi saya, apapun itu yang kita miliki, ini adalah aset dan kekayaan kita. Jadi kenapa kita mesti pelit? Kita mesti pelit. Udah kita tulis, biar dibaca orang yang lain, ini menginspirasi. Nah, itu kalau kita punya tulisan, sebagus apapun tulisan kita, ya kan, kalau itu hanya untuk diri sendiri, ya mohon maaf, ini
levelnya saya bilang kalau misalnya dalam proses PPG, dalam guru-guru ini apa ya istilahnya low order thinking skill artinya. Jadi padahal kita maunya yang higher order thinking skill kan begitu. Jadi arahnya memang ke masa depan gitu, jangan mengarah ke belakang. Karena bagaimanapun satu kompetensi di masa mendatang yang diperlukan adalah kolaborasi. Kalau kita tidak mampu buat bikin buku sendiri, ayo kita kolaborasi, kita bersama-sama. Kita bikin satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, kita maju. Itu menurut saya akan lebih indah. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Alfonsus Glory. Semakin tumbuh ini ya kita ya. Jadi ide-ide yang tadi itu saya disampaikan itu benar-benar original itu. Jadi tinggal dikemas saja itu nanti itu tulisannya itu. Ada lagi yang mungkin itu Pak Alfonsus dapat salam dari Pak Kaharudin ini. Pak Alfonsus dapat salam dari Romo Woda di Mataram NTB Pak Alfonsus. Oke, siap. Salam inspiratif Romo. Waduh, bisa tebarkan ini benih-benih literasi di NTB. Nah, ayo kita goyang NTB. Kita goyang. Ayo kita goyang. Kita wujudkan satu karya yang menarik. Ya. Kita goyang bareng. Jadi goyang bukan soal musik, tapi otak kita goyang juga gitu ya. Ya. Ada yang lainnya Pak Koko mungkin ada yang mau disampaikan? Coba cek komunikasi dengan Pak Kaharudin, Pak. Pak Kaharudin monitor. Monitor ya. Nah, itu ya. Salam buat Romo Waduk. Woda. Oh, Woda. Romo Woda, Ketua Yayasan Insan Mandiri Denpasar, berlokasi di Mataram. Saya berada di kota Sumbawa besarnya. Oke. Gitu. Jadi dari awal beliau pada saat saya mendaftar titip salam. Jadi pertemuan saya dengan bapak-bapak, dengan teman-teman ini semua adalah atas usulan beliau. Oh, keren Pak. Dorongan dari beliau untuk mengikuti kegiatan ini. Itu teman saya, beliau mengatakan, dan saya di WA, tolong salam kepada Pak Alfonsus Glory dari Romo Woda. Jadi hari ketiga baru saya sampaikan ini. Ya. Jadi kegiatan kita luar biasa. Tadi Ibu yang baru saja bicara itu, usia saya kepala sekian. Oh, saya kepala 5, hampir kepala 6. Tapi tidak ada istilah terlambat katanya kemarin malam. Artinya saya memang belum pernah mencoba menulis, tetapi dengan adanya kegiatan ini, saya berusaha untuk paling tidak sekali mengirim kepada tim, dan itu menjadi pembelajaran yang baru bagi saya, dan mungkin bisa menjadi kegiatan khusus setelah umur 60 tahun. Karya, terima kasih. Karya monumental itu, Pak. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaharudin. Pak Kuku, dilanjutin. Ya, jadi memang lagi-lagi ayo kita bergerak bersama, sama-sama bergerak. Bukan kami saja yang bergerak kan? Kami sudah bergerak, sementara teman-teman sendiri menikmati suara merdu kami, suaranya Pak Alfon, Pak Eko, dan saya menikmati. Enak ya suaranya. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau ayo bergerak, kita bergerak, sama-sama bergerak. Jangan sampai hanya berhenti di sini, nanti kita siapkanlah program-program khusus, program spesial bagi teman-teman yang ikut mendaftar program mentoring jadi buku. Itu Pak Eko, nggih? Monggo Pak Eko, ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Kuku. Jadi begini skenarionya. Yang jelas begini, seperti yang sampaikan, saya itu meneruskan kata-katanya Pak Alfonsus itu. Ada pertanyaan waktu itu. Nih ditanyakan, Pak Alfonsus, ini gimana saya kalau tulisan saya harus ngirim tulisan harus berapa waktu, berapa lama gitu? 1 minggu. Maka panjenengan Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan waktu 1 minggu untuk mengumpulkan naskah.
Nah, nanti akan kita kaji itu, kita kembalikan ya, kita revisi, kita baca, terus kita kembalikan mungkin ya tulisannya itu, kemudian kita perbaikan untuk memperbaiki kalimat-kalimat kayak skripsi itu, kayak PPG itu ya kan, kembalikan, oh ini ABCD dan seterusnya, diperbaiki kayak gitu ya. Jadi itu nanti itu programnya begitu, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ya, setelah ini nanti itu kita Bapak Ibu akan diberikan kesempatan 1 minggu untuk mengirimkan naskah. Nah, itu sudah kita bagikan linknya untuk pengiriman naskahnya supaya nanti kita bisa lihat kenapa kok tidak dikirimkan melalui email, supaya terdeteksi itu jam berapa, kapan, tepatnya tanggal berapa, terus tersimpannya di mana, itu supaya kita nanti tahu berapa jumlahnya sesuai dengan itu. Jadi yang sudah mendaftar program mentoringnya ini itu ada 60 ya. Sebentar. Oh, ini tambah lagi nih Pak. Yang sudah mengirimkan ini Pak Hamdan Juwaini ini mengirimkan jam 20.38.21. Itu sudah mengumpulkan Pak. Keren kan Pak? Keren Pak Alfonsus ini, Pak Alfonsus. Ini jadu buku beneran ini nanti ini. Kita tinggal poles-poles aja kalau sudah ada karya kayak begini. Ya. Jadi yang daftar mentoring itu tambah lagi nih Pak. Tambah 2 lagi nih, 63 Pak yang daftar untuk mentoringnya Pak. Ya, monggo Pak. Itu nanti begini, jadi kita fasilitas saja diberikan kebebasan kepada kawan-kawan. Yang penting waktunya di deadline. Jadi karena kan wajar ya, kita biasa deadline siswa kita, ya kita deadline diri kita sendiri Pak. Yang penting kita berikan kebebasan. Saya yakin itu akan menjadi lebih bermakna, ya kan. Jadi progresnya itu benar-benar terlihat gitu loh ya, gitu ya. Ya. Saya rasa kawan-kawan sependapat dengan saya kok. Kalau memang punya niat loh ya. Jadi iya. Sependapat sekali Pak. Gitu loh. Jadi karena kemarin gini ya, hal sederhana itu begini kalau saya itu. Oke lah kita berangan-angan, kita punya rencana sebaik apapun. Tapi kita itu tidak tahu, kita setelah omong ini aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Itu kalau kita bisa cipta sejarah kan ini apa? Ini kekuatan bagi kita. Ini juga suatu mukjizat gitu loh. Kita nggak berandai-andai, soal andai-andai tidak sudah. Tapi urusan besok itu urusan yang maha kuasa. Kalau saya gitu aja. Yang penting saat ini apa kita lakukan, sudah, yuk jalan. Ya. Gitu ya, Pak Eko. Iya. Oke Pak Alfonsus. Jadi begini Pak Alfonsus, kemarin itu sama Bu Eva itu ya. Jadi saya mengistilahkan begini, energi malaikat itu keluar ketika ada deadline Pak. 1 malam itu bisa jadi. Kayak PPG itu Pak. Kan kita nggak bisa ini PPG ini. Sulit itu. Tapi bisa selesai itu. Dalam jangka waktu 1 malam itu bisa selesai. Jadi menulis juga begitu. Kalau di deadline, kemarin itu kan bikin cerpen ini beliaunya itu. Jam 23.00 harus selesai itu. Ternyata selesai juga itu jam 23. Padahal selesainya workshop itu kan sekitar jam 21.30. Tapi selesai juga itu tulisannya. Jadi memang betul. Jadi kita membutuhkan deadline supaya energi malaikatnya kita itu akan keluar. jadi itu ya. Itu skenario pertama ya. Skenario kedua nanti itu akan dikumpulkan, kemudian kita pilah gitu, kita kelompokkan itu jenis tulisannya itu yang model apa, kemudian yang temanya, kemiripan tema itu dikelompokkan kemana gitu ya, kemudian dia termasuk bagian dari tulisan yang mana gitu, nanti kelompokkan, terus kemudian kita umumkan itu di dalam grup. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar mentoring ini, yang sudah mengumpulkan naskah itu nanti kita akan tetap kita akan dampingi. Pendampingannya gratis ini Bu ya. Free Pak Alfonsus ya. Loh, free loh beliaunya ini Pak Kuku ini ya. Beliau coba ini ketawa-ketawa ini. Ya apa ini maksudnya ini gratis itu. Saya itu kemana-mana disuruh bicara aja dibayar kok, ini suruh dampingin nulis, ini gimana ini kok bisa gratis itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini komitmen kami di Sekolah Guru Merdeka begini yang itu ya. Jadi nanti setelah terkumpul kita pilah-pilah, setelah selesai ya. Setelah selesai kita umumkan kepada Bapak Ibu kalau misalnya ada kekurangan tulisan itu misalnya untuk jangkepi itu ya, melengkapi gitu, mungkin bisa mengirimkan 1 lagi tulisan atau 2 tulisan dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah selesai itu kemudian akan diedit. Nanti akan ada proses editing dan seterusnya gitu, termasuk membuat cover dan lain-lain gitu ya. Ini sudah mulai berangkat menuju
menuju buku ini ya, sudah mulai berangkat menuju buku ini. Kalau sudah ada finalisasi itu finalisasi tentang sudah mau jadi buku, sudah mau angkat cetak. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bedah buku yang akan dilonceng itu. Jadi Bapak Ibu yang 60 orang itu akan menjadi narasumber bergantian. Jadi saya di Sekolah Guru Merdeka akan mengundang seluruh guru BK di seluruh Indonesia, sama seperti event-event di Sekolah Guru Merdeka yang lain, supaya Bapak Ibu akan menjadi kita bikinkan panggung untuk bisa menyampaikan sesuai dengan pikirannya itu. Jadi akan kita bagi untuk menjadi kelompok-kelompok itu sesuai dengan temanya, dan akan kita sampaikan itu. Nah, itu bersertifikat. Kita berikan gratis sertifikatnya kepada kepada yang menghadiri bedah bukunya Bapak Ibu sekalian, supaya didengar dan menjadi inspirasi. Sekali lagi itu kita mau membangun inspirasi bagi guru BK yang lainnya gitu ya. Jadi untuk membangun inspirasi itu. Jadi nanti itu di situ yang pertama gitu ya. Setelah itu ini kan bergiliran nih. Kedua, setelah buku itu ternyata sudah ber-ISBN, maka kami ini dari Sekolah Guru Merdeka akan membuat acara lagi untuk bedah bukunya Bapak Ibu sekalian, karena sudah mulai ber-ISBN, untuk mengkampanyekan bahwa karyanya Bapak Ibu itu sudah ber-ISBN. Itu kita akan mengundang lebih banyak lagi orang gitu ya, tidak hanya guru BK tapi berbagai guru gitu ya, guru di seluruh Indonesia akan kita undang untuk menyampaikan bahwa bedah buku itu bukunya Bapak Ibu yang sudah ber-ISBN, barangkali mungkin ada yang mau menghadiahkan atau dan seterusnya, itu bisa dicetak lagi gitu ya, atau mau beli bukunya gitu ya, inspirasi bagi buku itu. Nah, di situ nanti mulai Bapak Ibu akan mendapatkan berbayar gitu. Boleh jadi akan diundang gitu ya, diundang oleh beberapa sekolah dan untuk menginspirasi lagi itu menginspirasi lagi bagi guru-guru di seluruh Indonesia begitu. Jadi ada skenario itu yang ingin kita sampaikan, dan nanti jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, itu kita akan tetap memberikan panggung kepada Bapak Ibu yang sudah menulis. Jadi tidak sekedar bukunya jadi selesai. Tugas kita sebagai Guru Merdeka penerbit terus dicetak selesai sudah. Enggak sampai begitu itu Pak Alfonsus ya. Kita akan tetap mendukung, mengawal bahwa buku ini harus disebarluaskan melalui forum yang seperti ini, itu event-event ini, dan kita fasilitasi. Jadi begini Pak Eko, mungkin saya tambahkan ya Pak Eko. Ya. Okay. Jadi memang apa yang sudah nanti memang kawan-kawan lakukan ini, saya yakin ini benar-benar memberikan suatu motivasi dan inspirasi bagi yang lainnya. Dan ini akan menjadi virus ya, virus khusus untuk guru BK, khususnya dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin ini. Jadi bukan soal prestasi bukan, tapi belum tentu yang lainnya juga bisa seperti ini. Ini sangat membanggakan. Gitu. Dan saya yakin kawan-kawan yang hadir di sini pada malam hari ini tidak akan memberikan menyanyiakan kesempatan ini gitu. Jadi tidak akan melewati kesempatan ini begitu saja. Jadi ayo sudah kita buat sebuah gerakan. Jadi mumpung masih berkobar-kobar, apinya belum kunjung padam dan tak pernah kunjung padam. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Pak Alfonsus. Mungkin Pak Kuku ini lagi gelisah ini. Monggo silakan. Ada yang disampaikan dari pikirannya Pak Kuku itu diskusi. Kita mendiskusikan bahwa pokoknya kita meyakinkan Bapak Ibu sekalian itu tidak sampai di sini nih. Jadi biasanya yang disebut oleh Pak Alfonsus itu ya kemarin itu, kalau cuma workshop aja terus kasih sertifikat ya sudah selesai. Enggak. Kita komitmennya langkahnya enggak hanya terbit buku aja gitu. Langkahnya ke depan menyebarluaskan virusnya ini. Jadi menyebarluaskan bukunya Bapak Ibu sekalian dan menyebarkan virus inspirasinya ini. Jadi kita tetap akan mendampingi sampai di situ Bapak Ibu, supaya muncul nanti kalau sudah dinikmati, saya yakin itu akan muncul buku yang kedua. Ya Pak Alfonsus ya, ketagihan untuk menulis lagi. Saya kira itu ya. Monggo. Ya. Monggo. Jadi gini. Ya, kita fasilitasi dengan skema atau skenario sebagai peserta sudah kita naik, kita upgrade teman-teman ya. Kita push, kita dorong, kita upgrading menjadi penulis.
Ya, yang selama ini hanya sekedar menjadi pembaca buku karya orang lain. Sekarang posisi teman-teman kami tingkatkan menjadi penulis. Mindset-nya berubah. Ya, menjadi penulis berarti pikiran gagasan teman-teman dibaca orang lain. Ya, sudah masuk ke otak pembaca sekalian, siapapun. Maka sekali lagi mohon membuat karya yang paling orisinil, yang paling baik. Karena itu menjadi momen, ya. Momen dan aha. Nah, setelah menjadi penulis kita naikkan lagi, kita upgrade, bukan sebatas menjadi peserta. Mohon maaf, selama 3 hari teman-teman menjadi peserta. Mendengar, wah bagus ya, waduh enak ya. Materinya Pak Alfon bagus, materinya Pak Eko bagus, materinya Pak Koko bagus, oke baik. Tinggal pertanyaannya mana sertifikat, mana sertifikat. Tidak. Kami naikkan, ya, upgrade teman-teman menjadi pemateri, menjadi narasumber. Kita siapkan panggung, kita siapkan ruangnya, silakan teman-teman berlatih berbicara, menyampaikan gagasan, dan didengar oleh para peserta lewat Zoom. Jika luring betapa susahnya mengundang kita semua, mengumpulkan, ya, coba kita bayangkan, ya, kata luring coba tiketnya berapa, nginepnya di mana. Sekarang lewat Zoom cukup klik gitu aja, se-Nusantara. Ya, dari NTT, dari Maluku, dari Kalimantan bisa bergabung di ruang perjumpaan ini. Ini menjadi titik temu berbagai latar belakang, titik tumpu bersama-sama melangkah, titik tempuh mari kita gandengan untuk mencapai titik tujuh, yaitu tujuan Bu Guru BK, keren melalui karya. Sehingga lagi-lagi kami tunggu karyanya jangan terlalu lama, karena kalau lama-lama ya kena angin bisa terbang, kena panas matahari terlalu lama bisa menguap, gitu. Kalau lama-lama dibawa malah jatuh. Segera diikat dalam bentuk huruf, diikat dalam bentuk kata, dirangkai dalam bentuk kalimat, disusun dalam bentuk alinea. Itu Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Kuku. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan ditanyakan ya Pak. Silakan ditanyakan. Iya, ya. Ya. Absennya sudah kita bagikan itu semua ya. Oh ya, oke begini. Begini ya, ini tidak ada kaitannya sama yang tadi itu menulis ya. Ini kaitannya sama administrasi urusan sertifikat itu ya. Jadi sertifikat itu yang bagi penulis itu nanti akan dapatkan sertifikat 1. Yang hari ini itu sertifikat workshop. Nanti kita akan bagikan lagi sertifikat penulis sebagai penulis karena sudah dimentori. Dimentori itu jamnya tinggi tuh, jamnya banyak itu nanti itu bisa dapat 40 jam itu kalau kita mentori itu. Jadi akan kita keluarkan sertifikat lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah daftar sebagai mentoring karena tugas di luar itu ya. Kayak kita PPG itu kan enggak harus di mana-mana itu, tapi kumpulan tugas jamnya gede itu. Nah, makanya itu jadi kalau jenengan itu nanti punya karya itu dalam 1 minggu itu nanti kita kasih sertifikat 40 jam. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan keluarkan sertifikat 40 jam. Kalau kurang kita tambahin. Karena waktunya bisa 2 minggu itu karena revisi dan seterusnya gitu ya. kayak PPG nih nanti. Jadi itu Bapak Ibu. Yang kedua begini. Yang kedua seluruh dokumen dari kegiatan ini nanti kita masukkan dalam satu berkas, termasuk hasil rekaman Zoom itu kita masukkan jadi satu berkas, jadi satu folder yang di zip, nanti bisa diunduh di drive ya. Silakan bisa memilih, sertifikatnya ada di situ semua gitu. Jadi kalau mau ada yang protes itu, loh kok saya nggak dapat sertifikat tapi absen setiap hari gitu, karena tidak mendaftar sebagai mendapatkan sertifikat. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu 25.000. Jadi itu 25.000 meskipun hadir terus ya. Itu ngisi kan kemarin kita bagikan ke grup gitu ya, 20 absennya. Ngisi itu banyak, Pak. 120 orang ngisi sertifikat. Tapi tidak akan mempengaruhi jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 64 orang ini. Jadi yang sudah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat itu ada 64 itu Pak Kuku sama Pak Alfonsus, yang
ke guru menulis itu ada 63 tadi, sudah 64 Pak sekarang Pak. Sudah daftar lagi 64 ya. 64. Yang mengirimkan tadi itu tambah 4 lagi nih. Kan tadi 3, ternyata sudah 4. Tapi yang keempat ini namanya sama, Hamdan Zuwaini. Jadi Pak Hamdan Zuwaini 2 kali. Saya nggak tahu itu apa namanya tulisannya berbeda atau sama gitu. Ada sedikit revisi, Pak. Oh gitu ya. Oh, oke. Nanti kita lihat nanti hasil tulisannya. Begitu Pak Kuku dan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan menunggu karya Bapak Ibu sekalian untuk pengiriman naskah. Jadi setelah hasil ini kita akan editing beberapa kegiatan ini, kita kumpulkan dalam satu berkas. Kemudian nanti kita akan bagikan linknya di grup dan silakan bisa diunduh untuk kelengkapan dokumen mengikuti kegiatan workshop ini. Itu dari saya selaku penyelenggara di Sekolah Guru Merdeka. Silakan Pak Kuku atau Pak Alfonsus atau Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu itu. Idenya tadi kan sudah banyak. Idenya sudah saya screen itu tadi Bapak Ibu. Nanti muncul itu di berkas itu juga sudah ada semua. Muncul itu screen-nya sudah muncul di berkas itu muncul semua nanti. Bapak Ibu bisa berkomunikasi itu dengan seluruh guru BK yang sudah terdaftar di sini gitu. Kita nanti akan siap-siap untuk guru BK keren yang batch 2 ini Pak ya. Insya Allah sudah mulai ada yang daftar itu batch 2. Guru menulis sudah batch 2 itu. Ada tetangga sebelah ini bukan guru BK. Guru BPS sudah mulai sudah mulai terpengaruh ini Pak Alfonsus. Jadi guru IPS mulai jalan ini. Guru IPS sudah mulai terpengaruh ini. Jadi kok nggak dibuat ada guru IPS gitu Pak Eko gitu. Tunggu kabar selanjutnya gitu. Jadi kita akan membuktikan bahwa workshop ini itu ada produknya Pak Alfonsus ya. Minimal kalau sudah ada terbit tadi ada pengumuman WA itu, alhamdulillah sudah terbit ISBN-nya. Udah selesai. Nah, itu yang penting ini loh. Kita akan jadi batch kedua. Mungkin di Pak Eko. Ya. Sebelum ditutup jadi ini begini. Ya. Berikan satu cara berpikir kepada kawan-kawan itu bahwa kita kembalikan pada cara berpikir nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu katakan apa sih? Menyesal itu apa? Tidak namanya menyesal. Jadi kalau penyesalan itu kan datangnya di mana Pak Eko? Di awal atau di akhir Pak Eko? Penyesalan. Nah, dia tidak menyesal. Nanti ketika bukunya kawan-kawan terbit cuma bisa baca aja, nanti kan kasihan. Kalau saya justru kalau bisa itu memang difasilitasi dulu Pak. Memang yang berminat ini bisa memposisikan diri dengan baik, saya kira difasilitasi dengan penuh aja. Jadi supaya nanti kita supportnya juga penuh dengan demikian. Jadi saya yakin teman-teman itu juga nggak setengah-setengah gitu. Mic-nya Pak Eko masih di mute. Oke, insya Allah full support ya Sekolah Guru Merdeka ini full support untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, mau ketemu terus harus nanti kan di grup itu akan muncul itu Pak, kita akan mau mendiskusikan gitu. Jadi oke, kita akan bikin ini lagi itu pertemuan macam kayak begini lagi gitu. Pak Eko ada yang bertanya di chat itu Pak Eko. Oh iya, ada ya. Terakhir pengumpulan naskahnya kapan Pak? Oh ya, pengumpulan naskahnya tanggal 30. Terhitung sejak besok. Nanti kalau Bapak Ibu itu mengklik link pengumpulan itu, pengumpulan naskah itu sudah keluar itu nanti. Kapan batas waktu dikumpulkannya itu. Jadi nanti akan keluar. Mulai kapan itu mulai besok tanggal 20 berapa itu ya? 24 ya.
23 atau berapa. Jadi kemudian tanggal 30 itu harus sudah dikumpulin. Nanti kita akan, supaya kita editing dan seterusnya itu nanti kita bisa ini bisa kerja cepat juga ini, kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja komplit ya Pak ya. Pak Alfonsus kerja komplit ini Pak. Stres ini kita siap-siap stres ini. Oke. Melayani semangat teman-teman. Ya, pokoknya kita semangat Pak, semangat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh itu Bu Fitriana sudah membagikan di chat itu pengumpulan naskah guru BK menulis batch 01 Jumat sampai Sabtu jam tanggal 22 sampai 29 Oktober 2021 karena beliau sudah orang pertama kali yang sudah mengumpulkan naskahnya Pak. Keren. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan, kayaknya sedang menulis semua ini Pak. Kayak kemarin tuh idenya liar banget itu Pak. Foto dulu Pak Eko. Tiba-tiba di chat muncul banyak ide. Oke, kita foto bareng dulu Pak Kuku, Pak Alfonsus. Bisa dinyalakan kameranya. Yang memungkinkan monggo kameranya dinyalakan bagi yang tidak memungkinkan. Ini ada 61 orang gitu yang masih bertahan sampai hari ketiga ini. Ya, ini ada tiga ini tiga halaman ya. Kita akan klik. Oke, Pak Kuku aja ya, Pak Kuku ya, klik ya. Siap. Oke, Pak Kuku. Oke, posisi ya teman-teman. Oke, karena ada 3 layar maka butuh 3 kali ya. Senyum ya teman-teman. Guru BK keren, please. Oke, guru BK keren. Satu lagi, sebentar. Oke, guru BK keren, Cis. Oke, satu lagi. Guru BK keren, Cis. Silakan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Pak Eko. Oke, terima kasih. Sudah mengikuti dan mengapresiasi kegiatan workshop guru BK menulis ini. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu masih berkobar-kobar ya sampai nanti tanggal 29 itu supaya bisa mengirimkan naskahnya. Terima kasih apabila kami ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian termasuk narasumber. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita informasikan nanti di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.